Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Firman ini sangat menarik, yaitu tentang dasar yang kuat. Setiap bangunan selalu ditentukan oleh fondasinya. Kekuatan, ketahanannya akan bergantung pada fondasinya. Oleh karena itu, jikalau bangunan ingin kokoh dan kuat dan tahan lama, akan dibangun di atas fondasi yang kuat. Maka tema dari renungan kita membangun kehidupan yang kuat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu bandar udara terbesar di Jepang yaitu Bandara Internasional Kansai. Dibangun di atas pulau buatan dan memiliki terminal bandara terpanjang di dunia dengan panjangnya 1,7 kilometer. Bisa kita bayangkan sebuah jembatan bandara internasional dibangun 1,7 kilometer. Tetapi tahukah Anda, sejak beroperasi tahun 1994, bandara ini telah tenggelam lebih dari 11 meter atau 36 kaki. Selama 6 tahun pertama, beberapa bagian penting dari bandara mengalami kemiringan sehingga diperkirakan Bandara Kansai akan tenggelam dalam waktu 50 tahun. Penurunan ini disebabkan oleh beratnya terminal yang menyebabkan pemadatan tanah di pulau buatan tersebut. Jika penurunan terus berlanjut, diperkirakan bandara akan tenggelam pada tahun 2056. Tetapi para ahli desain dan bangunan yakin semua akan baik-baik saja. Untuk memperbaiki setiap kemiringan telah dilakukan berbagai metode. Menanggapi hal itu, mereka mengatakan tidak perlu khawatir. Tetapi penduduk setempat tetap tidak yakin dan selalu khawatir. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita maknai dari cerita ini? Kebanyakan dari kita mungkin tidak akan pernah merancang atau membangun bandara, tetapi kita semua sedang membangun kehidupan masing-masing. Tidak ada keputusan yang lebih menentukan selain memilih di atas dasar mana kita akan membangun kehidupan kita. Dalam nats kita, Tuhan Yesus Kristus menggunakan sebuah metafora tentang rumah yang dibangun di atas pasir untuk menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Dikatakannya demikian dalam nats kita, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Selanjutnya di ayat 27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin pun melanda rumah itu. Kata Yesus, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukannya adalah sia-sia, tidak berguna. laksana rumah yang dibangun di atas pasir.
percuma. Sebaliknya Tuhan Yesus mengibaratkan orang yang bijak, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya, melakukannya. Merekalah orang yang bijak yang diumpamakan seperti orang mendirikan rumah di atas batu yang kuat. Badai dahsyat sekalipun, angin badai yang luar biasa tidak akan mampu menghancurkannya, karena dia dibangun di atas landasan yang kuat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Philip Johnson, seorang pengacara berbakat sekaligus pembicara utama Intelligent Design Movement, terkena serangan stroke dan kemungkinan akan kambuh kembali. Ia sangat dihantui oleh berbagai pikiran negatif dan menakutkan selama hari-hari pertama setelah serangan stroke-nya. Akibatnya ia sangat tersentuh ketika seseorang teman datang mengunjunginya serta bernyanyi pujian di telinganya. Nyanyian tersebut, "Pada Kristus dasar yang teguh, aku berdiri." Dasar lainnya adalah pasir yang menenggelamkan. Itulah syair lagu yang dinyanyikan. Pada Kristus dasar yang teguh aku berdiri. Dasar lainnya adalah pasir yang menenggelamkan. Johnson akhirnya menyimpulkan, apakah yang menjadi dasar kokoh tempat saya berdiri? Saya selalu membanggakan diri saya karena kemandirian saya dalam segala hal selama ini, serta mengandalkan kemampuan otak saya dalam semua tindakan dan perbuatan. Namun diri dan otak saya ternyata merupakan landasan yang rapuh. Sejak dulu saya adalah seorang Kristen, bahkan seorang Kristen yang baik menurut ukuran saya. Tetapi saya ternyata bukanlah pelaku firman. Namun sekarang semua kubuat telah tersapu bersih, sehingga kebenaran semakin tampak jelas bagi saya. Ia bertekad untuk menempatkan Tuhan Yesus di posisi kehidupannya sebagai landasan atau dasar hidupnya, dan ia sekarang menjadi orang yang berbeda. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, apa pesan renungan ini bagi kita? Kita tahu bahwa fondasi itu sangat penting dalam segala hal. Ucapan Yesus ini mengakhiri khotbahnya di bukit yang ditujukan untuk para muridnya dan terkhusus bagi kita juga saat ini. Semua khotbah-khotbah firman yang disampaikan tanpa dihidupi adalah sia-sia. Seberapa banyak pun firman yang kita baca, kita dengarkan dalam khotbah-khotbah, baik khotbah yang sangat luar biasa, tidak berguna tanpa kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Tidak ada gunanya. Itulah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengingatkan bahwa hidup setiap orang saat yang pasti akan diterpa badai. Berbagai badai kehidupan telah membuat orang menjadi sangat lemah. Yesus mengingatkan, jadilah pelaku firman, jangan hanya mendengarkan saja. Seringkali kita merasa peraturan Tuhan itu sulit kita lakukan, dan kita tidak mau melakukannya. Kita sering menjadikan kelemahan kita sebagai alasan. Namun tahukah kita bahwa Tuhan mau agar kita taat kepada firman Tuhan supaya terlindungi dari bencana dan badai kehidupan. Panggilan untuk taat adalah pelindung yang kuat serta dasar bangunan kehidupan yang kokoh. Jika kita baca nats sebelumnya, Tuhan Yesus mengingatkan tentang ancaman akhir zaman, di mana banyak penyesat-penyesat dan orang-orang yang akan menyesatkan. Orang-orang berseru kepada Tuhan, 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 Tuhan. Tetapi
ketika mereka berseru, tidak menjamin bahwa mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga bukan karena sebutan seruan panggilan, tapi karena melakukan firman Tuhan. Agar bisa bertahan dalam menghadapi badai kehidupan, kita harus senantiasa berpegang teguh pada satu batu kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Maukah kita membangun kehidupan kita, membangun keluarga kita, agar bisa bertahan sampai pada akhir zaman di atas landasan firman Tuhan? Sekaranglah saatnya Anda menyadari akan pentingnya hidup dan menghidupi firman yang Anda dengarkan, supaya kehidupan rumah tangga pribadi Anda bisa kokoh sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami bahwa tidak ada gunanya kami mendengar, membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, hadir di gereja, dan dalam persekutuan komunitas orang Kristen tanpa kami diubahkan oleh firman-Mu itu sendiri. Itu sama dengan membangun rumah di atas pasir, gampang terombang-ambingkan oleh arus angin yang sangat kencang, dan bisa menghancur leburkan semua apa yang telah kami punya. Yang baik adalah menghidupi, melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan itu jauh lebih kokoh, lebih kuat fondasi imannya, fondasi kehidupannya dalam menghadapi badai kehidupan. Karena itu ajar dan tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami tidak hanya kokoh dan kuat di dalam landasan batu yang kokoh yaitu Yesus Kristus, tapi akan membawa kami kelak untuk sampai di kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Berkati kami semua dan keluarga anak-anak kami untuk menjadikan firman-Mu landasan setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, setiap persoalan yang kami hadapi, setiap kesusahan yang kami alami, baik sakit penyakit, bahwa tidak ada landasan yang kokoh dalam kehidupan kami kecuali di dalam Kristus. Semua landasan yang lain, materi, kekayaan, kemuliaan, pangkat, jabatan, ilmu, itu adalah pasir yang sesewaktu akan hancur bila badai menerpa. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami akan tetap kuat dan kokoh apapun yang terjadi. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami untuk berada selalu di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.